kayak sarang rayap kan apa namanya kan keras tuh biasa tanahnya ya, lapisannya. Nah, apa sebab pakai baking soda? Baking soda itu buat dia lembut. Lunak, baru masuklah air buah bintaro itu. Itu yang bikin dia mati. Langsung mati. Mati. Makanya di sini kadang-kadang kan kalau digali ada sarangnya, tapi sarayapnya udah nggak ada. Lembek pun tanahnya itu lunak. Tanda serang akar gimana Pak? Apanya? Oh, rayap serang akar. Enggak, akar nyerang akar itu. Tanda-tandanya kan. Kalau apa namanya rayap, gampang. Lihat aja pucuk itu kalau rontok daunnya, itu berarti akar diserang dua itu, kok nggak urek rayap. Baru 2 bulanan Pak. Baru. Oh, 2 bulan. Baru. Ini Bu, Titik-titik kritisnya gitu loh Pak. ingat ini ya. Ini ingat ini paling penting. Ini saya pun lupa. Kalau nggak ditanya nggak saya ngomong. Iya Pak. Daerah rendah, daerah cekungan tanah, atau daerah tempat aliran air, Kena limpahan air dari atas. jangan tanam musangking. Oh, oke. Nah, kuat akarnya. Apa yang kuat Pak? Bawor Bawor saya pun nggak atau kuat. oci. Sama bilang itu bawor saya nggak ada yang masalah. Tempat saya kan coba waktu itu pun dia nggak kuat, masalah. Akhirnya kita pindahin gitu. Mungkin karena memang drainasenya juga belum kita pikirkan waktu itu. Iya. Seandainya sudah kita pikirkan baik, mungkin dia selamat. Selamat, Iya. benar. Paling kebal sih bawor. Bawor ya. Atau duri hitam ya. Iya, atau oci. 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 Oh, oci tahan ya. Ini oci saya cepat kali besarnya, depan gubuknya duluan kecil aja. Itu. Kalau yang saya pelajari nih Pak, berarti kan air nih. Iya. Nggak boleh air itu lama ya merendam, ataupun kalau hujan dia meskipun dia tidak seperti terendam, ternyata kalau tanahnya tanah liat kayak tempat saya, itu sebenarnya dia menderita tuh di Iya. akar. Itu seperti tuh mangkok. Oh, itu yang Ditampung air di atas ini tanah. Padahal airnya di dalam. udah di dalam tempatnya. gitu ya Pak. Busuk akar. Nah sekarang saya buat seperti yang Bapak ajarin itu, bikin kolam kecil di Iya. samping. Iya, jadi larinya ke sana. Pak Hengki, Pak, kalau misalnya kayak saya akan mau coba terapkan di bawah pohon durian yang aliran dari air, saya mau gali semua Pak. Bagus nggak Pak? Saya mau gali Semua. pohon durian. Masing-masing pohon punya kolam kecil-kecil. Oh, maksudnya agak jauh kan? Iya. Boleh. Ya semua sebenarnya harusnya gitu saya. Harusnya gitu ya Pak. Harus. Banyak ini Bapak ini tahu. Iya. Air nggak terjebak di akar. Banyak lubang di sini ini dulu sini. Oh. Jadi kemarin ada beberapa kasus saya di sana gitu Pak ya, kita ketika pulang dari gitu ya Pak ya, ada yang sudah agak mulai diganti. Iya, gitu ya. Kita langsung buatkan lubang. Iya. Beberapa hari kemudian Tumbuh lagi. Sudah ada mulai perubahan. Iya. Nah, tapi hanya kita lakukan pada pohon-pohon yang mengalami indikasi itu gitu. Jadi Gini kita aja deh. Waktu hujan duduk tuh di gubuk, jangan di dalam gubuk. Di luar lihat di mana air ngalir tuh. Lihat aja, perhatiin. Perhatiin di mana arah air mengalir. Dan dari mana air itu kencang. Nah, dari situ titik-titik yang dari atas tadi bikinin lubang. jadi cegat dari atas juga. Dari atas bener. dicegat gitu loh ya. Dibelokin lah. Iya, dibelokin lah ibaratnya, disebarin gitu airnya. Jadi supaya pohon kita yang kayak di titik paling bawah itu tidak terendam. dia hanya memikirkan yang dia kena curahan dia dari sendiri dari hujan Iya, langsung gitu ya, benar. nggak kena banjir bandangnya Benar. gitu ya. Ketika ibu bikin lubang seperti tadi, air dari atasnya banyak yang turun, nggak bakalan Muat ya. Nggak bakal muat air situ. Iya, dia harus kayak dipecah yang atas ya iya Pak. dipecah. Iya, ini yang harus segera Itu kan saya buat. bilang hari itu saya bikin Iya, lubang-lubang iya, di iya, atas betul. sana kan. Jadi waktu hujan perhatiin aja. Oh, dari sana air, tandain. Ini bikin lubang sini, atau bikin parit gini, dipecahin airnya. Pecahin airnya, alirkan ke mana-mana ya. Samping-sampingnya. Gitu. Seperti itu kita. Jadi berkebun ini sebenarnya mudah kali kalau udah tahu teknik-teknik yang seperti ini. Bukan hanya dipupuk saja, Betul Pak. teknik luarnya itu kita harus lihat. Jadi kita udah tahu soal air, kita udah tahu soal hama ya, hama Iya. gimana Iya. penanganannya, pemupukannya, Benar, penyiraman. penyiramannya. Iya. Oke. Ingat Apalagi ini ya, Pak, apalagi Pak? pokoknya ingat jangan lewat seminggu ya penyemprotan anti hama Ya, yang deci ya, sama ya, perekat. Betul, saya udah. Yang Bapak bilang plus minus 1.
Itu pupuk. Itu pupuk. Pupuk, pemakaian pupuk nggak boleh lewat dari 1 hari, nggak boleh kecepatan dari 1 hari. Plus minusnya hanya 1 hari boleh. Kalau udah lewat itu ya udah berantakan lagi pertumbuhannya. Pak, ini kan ada beberapa yang kita belum pupuk dengan BU8 gara-gara masih dirawat dengan B1. Akibatnya kan Nggak apa-apa. beda. Jadi dia beda cycle-nya dengan temennya. Iya. Saya lagi mikir gimana cara nyatetnya ya, ngasih tahu mengedukasi Enggak. orang kebun ini Jadiin juga. satu waktunya nanti. Nggak Oh, apa-apa. samain aja ya. Samain. Jadi bingung gitu Pak. Pohon kita misalnya ada 50, ada 100, waduh kalau beda-beda ya pusing juga Yang gitu kita kasih nyatetnya. B1 ini kan tumbuh terubus tuh. Heeh. Terubusnya udah berbentuk daun muda. Mm-mm. Nah, itu kasih pupuk. Nah, waktu pemupukan pemain sana 3 bulan sana, pemainnya nggak, yang ini baru 1 bulan kita taruh, ya taruh aja nggak apa-apa, ikutin jadwal. Jadi ikutin jadwal aja kan Pak. Kalau nggak Iya. pusing Pak. Ya iya. Oke. Makanya di sini kalau bikin kayak gitu ya pusing saya. Iya, Bapak segitu banyak ribuan Iya. pohon. Jadi Jadi tinggal ikutin ikut. jadwal aja ya. Iya. Oh, oke Pak. Nggak apa-apa. Nah, ini yang saya tuh kemarin gimana caranya ini beda-beda. Nggak nih, apa-apa, Bang. samain. Iya, samain ya. Oke. Kalau hujan lebat, ingat ini ya, kalau hujan di atas 4 jam, itu 2 hari jangan disiram. Oh, oke. Jangan disiram, biar dia betul-betul kering lagi di dalam Oke, itu. jangan lagi kita kasih air terus ya, Pak. Jangan. 2 hari jangan disiram, ingat itu. Bapak kalau penyiraman pagi sore nggak, Pak? Pagi atau sore aja? Kalau tergantung air, kadang ke orang air kurang, ada sore, ada pagi. Ini kayak ini kan kadang pagi kalau air kurang. Karena air kan untuk segini banyak ya. Iya, benar. Tetapi yang sebenarnya, Pak, Nah, apakah durian itu harus disiram pagi dan sore atau cukup sore saja? sore lah, Sore saja ya? Sore. Pagi tidak usah ya, Pak? nggak usah. Apa sebab saya bilang sore? Gimana, Pak? Kan sore ini kan kita basah nih, kita siram. Ya kan, begitu. Kan malam hari kan akar itu kan tetap bekerja itu. Oke. Tetap menyerap air. Nah, ketika matahari muncul, dia udah langsung kerja. Dia langsung kerja fotosintesis. Oke. Nah, seperti itu. Kita bedain lagi kalau kita siram pagi. Pagi kita siram, selesai jam 10. Oke. Akar kerja itu nyerap air berapa jam dia ke daun. Tahu-tahu udah sore. Udah sore ya kan? Nah, ini udah sore. Jadi dia kapan lagi fotosintesis? Kapan lagi dia masak nutrisi? Baru besoknya lagi. Ya besok kayak gitu lagi. Malam udah nggak ada kan. Jadi namanya tumbuhan, kalau malam hari dia mengeluarkan air tuh. Kelebihan air itu, dia keluarkan itu dinamakan yang apa, gutasi. Dia mengeluarkan kelebihan air di diri mereka Oke. dari daun. Jadi kalaupun di sini Bapak melakukan penyiraman pagi itu hanya gara-gara masalah airnya nggak cukup. Iya. Tapi kalau seharusnya sebaiknya siram sore aja, ngapain Iya, siram pagi gitu ya iya. Pak ya? Oh, Itu pun siram pagi boleh, nggak boleh lewat dari jam 8. supaya dia masih cukup waktu untuk proses Iya, fotosintesis. Seperti itu. Oke. Oke, itu kita cerita teori. Ini Oke. ini kita cerita dari segi yang lain ya. Kita siram sore, besok keluar matahari, siang udah kering tanah itu kan. Dijamin pasti kering tanah. Nah, kita siram pagi, ya kan. Sore hari, toto kan masih basah tuh, tanah bagian dalamnya masih basah. Setelah malam kan kelembapan tanah ini kan terjaga tuh. Oke. Nah, besok pagi kita siram lagi. Itu yang bikin busuk akar. Makanya orang-orang banyak bilang penyiraman cukup 3 hari sekali, katanya 2 hari sekali ya, karena dia siramnya siang, disiramnya pagi. Oke. Itu Harusnya nyiramnya Sore aja Pak. sore lah. sore, Iya, sore hari. Ya kita mulai sore jam 4. jam 4 boleh. Kadang-kadang setengah 4 karena udah banyak kan. Setengah Nggak empat. ke Uber nanti Iya. ya kalau nggak Satu boleh. kali cukup dia Pak. Cukup pagi nggak usah, nggak perlu. Nah, Oke. seperti itu teorinya. Jadi ketika kita siram pagi, iya kalau panas, kalau mendung, atau nggak jadi hujan, Kebanyakan. itu tanah kan tetap basah tuh, masih banyak air. Jadi kalau hujan Jadi ketika mungkin salah besoknya satu kita siram penyebab lagi. saya mungkin itu juga Pak. Saya Ya, iya. pagi saya siram juga. Oh, nggak usah Bu, Nggak usah ya? cukup Oke. sore. Ilmu baru lagi. Makanya memang banyak ngobrol, banyak sama Iya. Pak yang gitu ilmunya ada banyak gitu Pak. Penyiraman cukup sore hari, jangan takut kurang air. Besok siangnya kelihatan kering kali tanah, nggak apa-apa, di dalamnya itu masih lembab, nggak masalah. Lebih bagus pun gitu. Jadi nutrisi air yang ada di daun ini betul-betul fotosintesisnya sempurna. Seperti itu. Iya,
Oke, penyiraman udah. Ada lagi. Soalnya durian kita masih 1,5 meter, 2 meter lah ya Pak ya. Heeh. Terus memasuki musim kemarau gitu. Iya. Seperti mungkin kondisi susah. Iya, Perlu nggak Pak kita tutup. itu pakai jerami atau apa Pak? Apanya? Batang Tanahnya. akarnya itu tanahnya. Nggak perlu. Pakai jerami, nggak usah. Nggak perlu. Jerami itu boleh taruh seperti saya bilang kan 2 bulan sekali atau ada orang panen. Jangan tiap hari terus ditaruh. Oh. Dia nanti itu yang berjamur nanti. Oh. Bapak kalau misalnya pakai jerami itu di musim apa Pak? Musim panas begini? Enggak juga, bebas. Yang penting udah waktunya taruh ya saya taruh. Dengan Setiap 4 periode bulan sekali. setiap 4 bulan sekali. Iya. Oh, oke. Boleh lihat di sana ada jerami kan. Itu Ada dari tadi. usia berapa Pak? Bapak kasih itu? Dari kecil, dari mulai tanam. Nah, yang Bapak bilang bisa jadi berjamur. Itu nggak akan berjamur tuh? Enggak. Jadi Bapak misalnya Bapak kasih di bulan Januari misal. Iya. Berarti nanti di bulan Mei lagi. Iya. Enggak. Setiap 4 bulan. Iya, Januari, Februari, Oh iya, Maret, mau April. sebulan Mei. Iya. Awal misal gitu kasih Iya. taruh lagi. Taruh lagi. Itulah NPK alami itu kan Iya. Pak, jerami itu Iya. kan. Pak, saya punya teman ya di Sulawesi gitu ya. Ah. Pak, ya. Dia sudah tanam sekitar 6 tahun lah seperti itu Pak, pohon duriannya. Pohon duriannya berbuah lah ya. Heeh. Tapi di tahun ke-7 gitu ya, tiba-tiba mau duriannya mati Pak. Banyak yang mati. Oh, banyak faktor itu, Pak. Apakah ya dia bilang ya mungkin apa namanya bibitnya terlalu muda atau bagaimana? Enggak ada. Enggak ngaruh di bibit. Itu banyak faktor itu. Kira-kira apa tuh Pak? Kalau misalnya pohon yang sudah umur seperti itu, Tanya sama dia, Pak, jika pohonnya mulus, nggak ada lubang-lubang yang berair, itu berarti bukan kanker, bukan penggerek, tetapi kekurangan nutrisi. Tahu sendiri, kalau montong itu buah besar, dia perlu nutrisi banyak, apalagi satu pohon banyak buahnya, tapi pemupuknya kurang. Ibaratnya dia digenjot untuk menghasilkan buah, setelah dia berbuah dia nggak dikasih makan lagi. Iya, mati kasih aja makan gitu kurang ya. pun seperti Kasih itu. makan kurang pun ya. Akan mati pohon, karena Oh. tersedot semua. Jadi yang perlu nutrisi diperhatikan itu yang pohon buah besar, montong, bawor. Bawor. Itu kan buahnya besar-besar Besar itu. tuh Pak, betul. Itu perlu nutrisi banyak. Apalagi daunnya kurang. Banyak orang bilang harus pruning kan untuk supaya berbuah. Nah, ketika di pruning, potong fotosintesisnya gitu. nah itu saya tanya dari mana dia ngolah nutrisi untuk si buah. Itu juga yang bisa pohon mati. Jadi pruning ini nggak boleh berlebihan juga Nggak ya, boleh, nggak boleh. Karena kan ada, saya lupa ya teorinya itu untuk pohon, setiap jenis pohon ada itu teorinya. Dia tergantung besar buah. Jadi satu buah ini perlu sekian ribu daun. Oh. Dikalikan aja itu. Teorinya begitu ya, Iya. ada teori begitu ya Pak? Ada. Diperlukan sekian ribu daun itu untuk jadi buah. Pak, kalau misalnya tadi kayak temennya ini ya bilang udah berbuah tapi kemudian mati. Nah, kalau misalnya dia sudah selesai berbuah, Pak, itu pupuk apa sih yang diberikan? Masih pupuk vegetatif kembali atau tetap generatif? Vegetatif dulu. Balik lagi ke vegetatif. Iya. Oh. Iya, 2 kali pengaplikasian tuh. 2 kali berarti 6 bulan ya. Setelah dia berbuah dipanen, Iya. kita kasih vegetatif. Iya, 2 kali. Berarti kan 6 bulan. Oke. Nah, baru selanjutnya dilihat dia udah mulai subur lagi, ya, Oh. mulai lagi. Generatif. Iya. Seperti itu. Jadi kebanyakan kasusnya seperti itu montong, itu karena buah besar, banyak, pupuk kurang. Banyak orang dia pikirnya, ya saya pun nggak bisa ngomong ya, karena saya cuma tahu teori kalau itu. Karena saya punya kan baru mulai. Baru mulai, betul. Nanti pada beberapa tahun lagi baru kita Baru tunjukkan. kita bisa cerita lebih banyak ya, Iya. tapi secara teori Menurut saya seperti itu. itulah teorinya. Iya. Kekurangan nutrisi itu pohon mati Mati. karena kebanyakan buah. Sayang banget ya. Dan kalaupun dia hidup, buah itu ya nggak matang sempurna. Nggak matang sempurna. Kan banyak kasus montong mentah sekarang. Kadang-kadang ruas yang satu matang, yang satu nggak bisa dimakan. Iya. Iya. Nah, kadang nggak ada rasa. Nggak ada rasa sama sekali. Iya, semua itu dari pupuk. Apa? Nutrisi makro mikronya tadi itu ya, Pak? Benar. Iya.
Makanya apa sebab di tempat saya ini dari kecil udah saya atur itu nutrisinya. Ini ibu percaya nggak ya? Prinsip saya ini dari awal saya tanam umur 3 tahun udah full buah. Nah, jadi di bawah umur 3 tahun, umur 2 tahun satu-satu nih udah belajar berbunga rata-rata. Iya. Ternyata benar. Berarti alur yang saya ikutin ini udah benar. Iya. Nanti lihat ke depannya. Iya. Seperti itu. Pak, kalau misalnya ada tanaman, ya Pak ya. Iya. Misalnya kita tunggu sampai 4 tahun ke atas kok nggak berbunga gitu ya. Iya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Gampang aja, jangan di stres air, jangan dibacok pohonnya, jangan. Iya, dihentikan pertumbuhannya dengan pupuk pembuahan. 1. Kedua, dihentikan pertumbuhannya, potong aja atasnya. Di atas itu. Iya. Nah, ketika nutrisi dia berlebihan, nggak tahu lagi dia mau kemana, Berbuah lah dia. keluarlah buah. Berbunga lah Iya. dia. Itu yang saya alami. Ini, Tapi itu kalau misalnya bibit yang populasi ya Pak ya. iya okulasi. Kalau misalnya yang alami yang betul-betul dari biji, nggak bisa di. seperti itu bisa. Nah, saya kenapa belum pernah saya buka, saya mesti praktek itu, nanti saya tunjuk. Bayam pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, ada saya dari biji. Saya lagi praktek, nantilah. Pohon yang besar, Benar-benar dari biji. iya itu yang tinggi itu kan lokal punya tuh. Oh yang biji. Iya. Bapak lakukan sendiri dari awal? Bukan, itu peninggalan kebun ini waktu beli. Oh. Tapi yang dari awal ada tuh. Jadi kan okulasi, yang atas kurang sehat dan tumbuh tunas dari bawah, dari sliding. Ya udah yang aslinya saya potong aja dah, yang ini saya piara untuk belajar. Pak, saya ada satu pohon, Pak. Dia kayak cabangnya 2 ya, ayah ya. Ini 1, ini 1. Nah, Nah, ternyata yang ini sehat nih, Pak. ya memang Ya, yang kesini ternyata yang stop, kesini kurang kan? mati dia. Jadi kita potong sini mati. Mulai dari 1,5 meter bibitnya ya Pak. Nah dia itu ada 2 cabang utama yang vertikal. Iya. Cabang Terus dia kayak begitu. melengkung gitu ya, Pak, ya, tapi naik ke atas. Nah ini yang pertama ini vertikal, dia mengalami sakit Pak dari atas, kayak kanker lah. Iya. Gitu. Kita potong lah, turun lagi, potong, turun lagi, potong, turun lagi, sampai ketemu di cabang bawah. Di cabang bawah itu. Kira 2 jengkal ke Pak. Nah, Potong. Nah, minggu kemarin, ya karena saya lihat sudah tidak ada Penasaran. bium di situ, saya potong sekalian. Jadi tinggal model Iya. Begini. yang gitunya. Nah, Ya emang nggak apa-apa, seharusnya dari awal pun. Harus awal ya. Dari awal kita pilih mana cabang yang paling bagus, biarin yang satu buang. Tapi begini, Pak. Kuat itu. Lurus nanti dia kok kita buang yang satu. Oh. Seperti potong pucuk kan gini juga awalnya. Nanti lama-lama hilang, udah lurus. Oh gitu. Iya. Nah, itu salahnya seperti ini biasanya. Ketika pohon ini masih kecil, tumbuh cabang di sini nggak dibuang yang mengarah ke atas, harusnya dibuang. Oh. Kan dia keluar tunas nih langsung ke atas, itu menandakan energinya ke situ semua tuh. Oh. Seharusnya itu dibuang, jadi ini tetap sehat, tetap bagus. Ini karena nggak dibuang ya udah di stop yang ke atas ini, nutrisi ya Justru dia larilah ke sini. Oh, gitu. Jadi Seperti kita tuh, itu. ini kok kayaknya masalah nih gitu kan? ya, soalnya saya mikirnya kalau misalnya pun nanti dia hidup Pak, saya mau pindahkan karena dari tampilannya aja udah bengkok sih seperti Gak usah ya, Pak? Jangan, ya. Nanti lurus sendiri. Oh gitu. Nah, yang utama itu ya dipotong sisain 2 cm lah biar. Udah kita Ya potong. udah, biarin nanti lurus. Bagus dia yang sininya, Pak. Ijo, bagus dia. Iya. Karena saya lihat ya, karena beberapa pergi lihat ke apa namanya kebun-kebun besar gitu ya Pak ya, yang kayak di mana, di Iya. Bogor sana. Kalau sudah menggok kiri kanan kayaknya udah nggak menarik bentuknya gitu Pak. Sebentar lagi habis itu saya lihat ada beberapa yang mati malah. Jadi Iya. karena saya berpikirnya seperti itu sebelumnya Pak. Tapi enggak ya, Pak? Itu Enggak, ternyata memang- nanti lurus sendiri. itu lurus sendiri ya? Iya. Oh. Kita Lurus. lama-lama kita dapat pengalaman juga ya. Lurus sendiri nggak apa-apa. Iya. Berarti memang kita harus mulai memperhatikan ya, Pak, dari pohon kita sejak Iya, kecil dari pun, kecil. mana yang paling sehat sebenarnya. Pokoknya Cabang-cabang tumbuh itu cabang ya. dari bawah yang mengarah ke atas, dari bawah mengarah ke atas. Cepat-cepat buang tuh. Jadi kalau lebih dari 4 jam hujan, tak usah disiram 2 hari. Ya, ini nanti Ibu cek aja coba. Jangan besok lusanya. Lihat Iya. disiram nggak? Pasti nggak. Oh ya,
Karena dia di dalam itu udah betul-betul basah. Basah betul-betul. Di dalam ini, di dalam tanah ini. Dan tertahan sama akar air Iya. itu. Kan. Apalagi model tanah liat kayak di tempat Iya. saya, Pak. Iya, 2 hari, Bu. Jadi dia seperti di stres lagi kan. Iya. Betul-betul kering tanahnya, kasih air. Pak, tapi kalau misalnya kayak saya ya, itu kan tanah liat. Perlu Iya. nggak kita misalnya melakukan tambahin pasir, apa-apa nggak usah? Jangan pasir. Biarkan aja ya, Kalau bisa sih tanah darat, topsoil. topsoil ya. Tanah bagian atas. Kalau bisa pun tanah yang di bawah pohon bambu. Oh. Itu bagus. Bagus. Pohon bambu banyak sih di tempat saya mah. Iya, ambilnya tanah-tanah, tapi akar-akarnya jangan ikut. Jangan ikut ya. Rayap nanti. Rayap, uret itu ya, uret itu. Iya. Pak Hengki, tanya Pak. Nah, Kalau misalnya banyak kan biasanya bibit-bibit dongkelan itu yang datang dari Jawa itu kan dia tanam dari sawah ya Pak ya. iya benar. Nah, tanah dari sawah itu kan pasti kan tanahnya tanah lempung. Iya benar. Tanah-tanah bukan tanah-tanah merah seperti ini. Iya. Pak, ya. Nah, pada saat kita mau tanam di tanah, ya kan berarti kan memang asalnya memang tanah sawah ya Pak ya. Benar. Lempung gitu ya. Benar. Ya di luarnya itu kan tanah, bukan tanah sawah. Ah, Di luar media yang dari dongkelan itu kan tanah darat, tanah biasa. Ya, dari situlah kita main pupuk. Makanya saya bilang kita perlu 1 jengkal dari media itu besar lubang tanam. Jadi akar tuh langsung merdeka gitu. Itu Merdeka yang kita gitu. tidak lakukan waktu itu, Ayah. Sebenarnya kita nggak tahu teori ini. Jadi kalau segi 4 lubang 80 kali 80, sedangkan media bulat. Nah, kan ada media yang bulat ini ketemu sama ini, stuck. mentok. Ya. Itulah akarnya kadang sulit tembus kalau mesin baru. Kalau saya bilang 1 jengkal dari media keliling, mau dari mana akar keluar tetap bebas dia. Wah, mana yang duluan, merdeka. Dan itu yang kita korek, masukin Untuk pupuk, tutup nanti, lagi. ya. Umur 1 bulan tanam. Makanya jangan heran, saya bisa korek pakai tangan. Iya, betul, betul. Sampai orang-orang bilang tanah Pak Hengki kok gembur ya, subur. Padahal Memang dari awal saya bilang dipisahkan. gitu. 1 jengkal, dalamnya dari pantat media pun 1 jengkal. Jadi akar punggangnya ini nggak melintir lagi gini tumbuhnya, langsung dia tembus ke bawah. Seperti itu teori tanamnya. Maaf Pak, yang Bapak 1 jengkal di bawah. Iya, ini kita tanam. Heeh. Jadi lubangnya itu 1 jengkalnya harus bekas galian kita, walaupun kita tutup lagi. Oh, supaya gebur. Iya, supaya gebur. lubang yang paling kasarnya ya, paling kerasnya lah Pak ya. Iya, benar. Tanah paling kerasnya buang, topsoil masuk situ. Jadi gembur dia Tanah 1 bagian jengkal, atas, 1 iya. jengkal itu gembur. Oh. Jadi akarnya itu merdeka. Begitu dibuka karungnya, langsung dia kayak Dan dilepas dari kalau penjara. dia udah kuat menembus yang keras pun dia nggak ada masalah, Nggak bisa. ada masalah. Karena dia tidak mengalami fase stresnya dengan Udah lewat, tutup, Pak, ya. benar. Nah, akar ketika tumbuh 1 jengkal, itu ukuran tanamnya biasanya udah 3 bulan, 4 bulan tuh. Baru tambah 1 jengkal. Nah, umur 4 bulan dia udah sehat. Jadi bisalah dia tembus tuh tanah keras. Tanah kerasnya. Iya, seperti itu teorinya. Teorinya ya. Ini kita tanam dulu baru dapat teori. Nggak apa-apa kan, bisa sambil belajar. Iya, betul Jadi kalau yang kami tanam di sana Pak ya, dari sekitar 50, Hah. ya, ini yang bermasalah itu sekitar 3-4 Pak. Oh, udah bagus. Bagus. Dari teori-teori yang Iya, Awal-awal kan campur-campur. sama sekali gitu. iya. Nggak apa-apa itu memang lumrah. Saya kan pernah bikin postingan juga, kalau nggak ada mau yang mati 1 atau stres 1 pun, ya tanam pohon plastik. Iya, nggak usah mupuk, nggak usah nyiram, nggak akan mati itu. Atau singkong lah ya Pak, singkong minimal. Singkong pun mau ada yang mati ya. Iya. Jadi kalau ada 1-2 stres, Wajar lah ya Pak. wajar. Nah, ini kunci. Kalau mau nanam, kita umpamanya muat, ini contoh ya 10 pohon, 1 kebun. Beli lebihkan 2 tuh, tanam di sebelah-sebelahnya. Walaupun jarak tanamnya dekat. Ketika salah satu udah besar, ada yang KO, stres atau mati, yang 2 ini pindahin situ bersama. Contoh seperti yang tadi. Tuh, udah Bu lihat kan? Langsung itu dipindahin kan, yang besar. Jadi nggak Jadi nunggu-nunggu. kita nggak nunggu lewat waktu tanam. Ya, Periode iya. itu kan Iya. berharga gitu ya Pak. Bener. Nah, ketika nggak ada yang mati, yang 2 ini kan dekat nih tumbuh. Ya udah, apa boleh buat?
Ngapain khawatir? Bonus, iya. Lu berbuah syukur, nggak berbuah nggak apa-apa. Harus gitu. Iya. Iya. Jadi kalau kita dari awal lagi tanam ketinggalan, kadang apalagi ketutup sama yang besar, udah susah dia ngejar. Jadi harus ada lebih 1 atau 2 gitu untuk cadangan. Nah, yang itu udah umur setahun ya dihajar rayap atau banjir mati, ada cadangan ini pindah. Udah. Oh, gitu juga ya, benar juga ya. Itu contohin tadi itu. Iya, Ibu lihat kan? Bener-bener. Mengulang waktu kan kita nggak bisa kan, Pak? Lama. Lama. Yang ada nyesek pun sakit. Sakit kita. Udah besar mati. Iya, benar. Kayak kebun ibu hati-hati. Biasanya umur 1 tahun ke atas Rayap. sampai 1 tahun itu rayap. Iya. Karena kok akar-akar itu udah busuk yang di dalam. Udah waktunya dimakan rayap. Nah, jadi kalau umur segitu tanaman umur 1 tahun itu 1 tahun wajib tuh sebulan sekali siram tuh. Buah bintaro. Buah bintaro. Iya, wajib itu. Ini udah berapa kali kena ini tahu dia. Buah bintang campur sama Baking soda. Dan coba aja kalau mau jakabai gampang. Itu air buah bintaro yang campur baking soda taruhnya di bawah pohon, jangan kena panas, tutup. Iya. Tutup aja tutup. Nanti Dia tumbuh jakaba. Tumbuh ya. Jakaba namanya. Jamur untuk anti hama. Untuk anti hama. Kita siramkan itu juga nggak ada masalah ya, Pak. Kita siramkan yang jakaba itu ke Ya, bagus. bagus itu ya. Saya masukin sumur. Hmm. Nah, nanti kan disedot. Sedot kan ada kipasnya itu kan ngancurin. Udah langsung sirap ke pohon kan. Jadi kita bertanam ini ada trik-triknya juga, nggak asal. Saya pernah bikin vlog kan, saya bilang semua juga banyak yang hebat kalau untuk suburin pohon. Tapi untuk rawat nggak banyak yang hebat. Itu. Karena dia, ya seperti saya awal-awalnya ya banyak yang parah. Ya saya catat. Apa masalahnya gitu ya, Pak? Kayak gini model daunnya, berarti ini. Tulis. Nah ketika ketemu yang baru, penyakit baru, ya udah seperti tadi itu. Saya dongkel penasaran, ingin tahu. Dongkel mau tahu. Jadi ketahuan di situ rayap pemainnya. Situ Iya. air tergenang. Ya, kemarin kasus itu air di situ tergenang, nggak mau Iya. masak. Karena tanahnya mesti tanah sawah. Betul. Jadi kalau di kebun saya, Pak, yang ujung sini, Ah. nah itu masalah tuh. Ada yang terubusnya nggak keluar, ada yang sampai busuk akar. Nah, Busuk jadi akar biasanya air itu, Bu. iya, jadi kami langsung sekarang nih udah buatin paret. kolam-kolam kecil Iya, itu dulu. iya. Terus nanti lagi dipikirin gimana mencegah air dari atas ini, lemparnya kemana. Iya, ini pohon dari atas air. Di atasnya pohon itu bikin parit nih, gini. Jadi air nggak ke pohon itu. Iya. Pecah dia, nyebar lagi. Bikin parit di atasnya gini. Itu makanya memang pegawai agak perlu banyak memang ya, Pak ya, karena terus kan itu Enggak pasti juga, kan lama-lama kan awalnya. dangkal lagi nih, ulang lagi, dikeruk lagi kan gitu kan, Pak, dia. Ya kan itu nggak setiap hari. Itu. Iya, betul. Jadi awalnya aja itu bikin itu yang perlu orang. Betul. Saya pakai orang banyak karena kasihan sama warga sini Iya. kan. Banyak yang nggak ada Pemanfaatan kerja. juga ya, Pak. Makanya kebun saya yang paling aman, bukan saya nyombong. Kayak mesin-mesin itu kan nggak pernah hilang. Iya. Karena Ini dipagar, Pak? Enggak, Enggak kan ya? enggak. Enggak pernah. Pagar asal-asalnya bambu yang seperti mau masuk kambing tuh baru kita pagar. Iya. Sebelah sana bahkan nggak ada pagarnya. Iya. Iya, itu tutup kambing hari itu. Apalagi nih pertanyaan kita nih. Kadang-kadang ngobrol gini ilmu itu keluar, Pak. Iya, kalau nggak ditanya kita nggak tahu. Nggak ingat lagi kan. Kadang-kadang Pak? lupa Iya. saya jelasin soalnya
Di air aja ada sekitar 20-an tuh, 10 sampai 20 item tuh. Cara-caranya air penyiraman. Wah, boleh cerita dong Pak kalau gitu. Gimana tuh Pak? Saya kok kayaknya air penyiraman masih biasa aja. Ya, Ibu siramnya pakai apa? Sprinkle. Ya, ada yang pakai sprinkle. Nah, sprinkle ya kan. Ibu hidupin mesin, taruh ember 10 liter di bawah sprinkle itu. Udah. Nah, Ibu lihat berapa menit tuh ember penuh. Umpamanya 20 menit dia, atau setengah jam baru penuh. Nah, berarti kita tahu dalam setengah jam air masuk ke sini 10 liter umpamanya. Cepot. Berarti setengah jam udah cukup, matikan. Jadi keperluan air itu 10 liter ya Pak? Iya, bisa kalau bilang baru gitu. tanam. Kalau baru tanam ya? 10 sampai ketika umur pemupukan pertama 1 bulan itu 15 sampai 20. Oh, lebih banyak? Iya dong. Nah, ketika udah sebesar ini, saya udah 50 literan. Sehari? Iya. Oh, pantas pohon. Bapak bilang bisa air nggak cukup kalau semua barang Iya. sore ya Pak? Iya. Itu saya bikin kolam lagi di bawah untuk persiapan kemarau. Iya. Hah? Sampingnya di beton, dalamnya enggak karena ada mata air. Di bawah enggak. Sama juga nanti yang di sawah mau seperti itu dari tanah aja. Tapi berarti mata air ya, bukan Iya. Bapak pakai jet pump gitu nggak lagi ya? Hanya mata air itu aja ya? Mata air. Mata air ya? Iya. Soalnya kami di sana baru bikin ini kita bak beton lah. Boleh. Untuk tampung Ukurannya 3 kali 4 4,5 kali 2. Dalamnya 2. meter. Ya karena khawatirnya masuk musim hujan, masuk kemarau, Iya. Nggak cukup. Kekurangan gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak baru selesai dikerjakan gitu ya Pak ya, untuk menghilangkan apa namanya Semen. semen-semennya itu Ah. gimana gitu? Rendam aja dulu seminggu. Seminggu Berarti buang. kita isi, kita rendam aja dulu, baru Iya. kita buang. Seminggu baru buang. Nah, itu udah Kalau biasa. yang pakai ini Pak, batang kelapa di apa namanya digosok-gosokin itu. Kerja orang lagi ya? Repot, udah direndam aja seminggu. Udah hilang itu semennya. Iya. Seminggu. Tapi kok khusus untuk penyiraman ya nggak apa-apa lah. Air itu. Air bekas. Iya, itu khusus semen. penyiraman. Nggak apa-apa. Rencana mau buat Kalau kolam ikan ikan mati. aja. Tapi nanti mau buat kolam ikan Pak? Iya, kalau dia udah lama. Oh. Kalau udah terendam lama, udah hilang kandungan semennya. Baru ya? Kan kecium itu air bau semen apa enggak? Iya, betul. Kecium. Nah, supaya semen itu enggak apa, supaya air itu bagus, cari enceng gondok. Oke. Udah taruh di dalam kolam itu. Oke. Iya, nanti dia resap semua racun-racun itu. Oh iya, benar. Enceng gondok. Pak, di dalam kolam itu. Iya, Benar itu benar. iya. Enceng gondok tuh penawar racun tuh. Iya, bisa untuk pupuk. Tapi untuk pupuk pun hati-hati enceng gondok tadi ya. Nah, karena ya berbicara enceng gondok pakai ketahuan. Itu perlu direndam. Direndam di air bersih selama kurang lebih sekitar 2 minggu. Baru kandungan timbalnya di akar itu bersih. Kalau enggak racun-racunnya semua masih ada tuh di akar. Iya, enceng gondok liar. Di kolam kita sendiri Nggak apa-apa, itu udah bersih. Kebanyakan enceng gondok di limbah-limbah pabrik tuh banyak kan. dia punya racun. Iya. Itu yang beracun, kandungan timbalnya banyak itu. Tinggi. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya udah, kalau udah ketemu itu kita ya udah gampang lah. Mau tanam apa aja cepat besar ya. Kalau udah temu trik-trik awal tadi yang air, yang cara penanaman, lubang tanam, udah. Saya tanam alpukat aja lihat tuh. Cepat sekali besar ya. Mungkin pernah lihat ya alpukat yang di bawah dulu waktu datang, enggak ya? Yang triple itu. Oh, karena masih kecil dulu ya di bawah. Iya. Yang dekat sawah itu kan Pak? Iya. Yang itu. Yang- Lihat saya. Sekarang udah mulai pentil-pentil ya. Udah mulai ada buah ya. Dia nggak ada ulat ya? Abang ini nggak ada ulat. Kayak kalau alpukat lokal kan daunnya habis sama ulat semua. Pernah lihat nggak? Alpukat lokal. Semua, saya pun bingung, tempat orang juga. Katanya banyak ulat alpukatnya kayak peluang apa semua banyak ulatnya. Tapi di tempat saya nggak ada ulatnya. Karena ya itu tadi yang saya bilang, seminggu sekali insektisida. Kalau dia udah berbunga, Bintaro.
air buah Bintaro. Makanya tetap aman punya saya itu. Jadi waktu sejak berbunga jangan disemprot apa-apa ya, ingat. Siapa tahu nanti ada buah yang udah berbunga, jangan, nanti kumbang nggak berani nyerbukin. Biarin udah jadi buah pentil-pentil gitu kecil, itu baru boleh, supaya nggak ada lalat. Itu rahasianya, supaya nggak busuk. Kadang-kadang disuntik lalat jambu kan, di dalamnya busuk, luarnya bagus. Nah itu karena waktu pentil, setelah bunga mekar itu kan bisa rontok. Nah itu udah wajib disemprot. Itu. Iya, pentil, karena disitulah rawan dia masukin telur, karena iya, Bintaro. Kalau nggak buah Bintaro, apapun boleh kok. Itu apa namanya, baking soda aja. Nggak usah pakai perekat. Entah 2 minggu 3 kali semprot. Maksudnya 4 hari sekali gitu, atau 5 hari sekali. Udah semprot ya. Bahan kue ini kan bukan racun. Orang kita makan juga bilang baking soda. Bahkan buahnya lebih getas. Dia manisnya kayak ada asam-asamnya gitu. Jambu biji padahal. Iya, kayak ada rasa asam-asam gitu. Getas dia, karena kita bantu pakai garam juga kan. Jadi perlakuan buah Bapak yang lain Bapak perlakukan sama kayak durian ya? Sama. Tapi lain buah, lain caranya memang. Ada juga cara-cara tertentu seperti jambu ini kan beda penyemprotannya. Oh, kalau alpukat relatif sama? Beda juga? Beda, sama jambu. Sama jambu. Iya, itu. Nah, ketika seperti ini saya bingung nih, ini belum berani saya semprot walaupun udah ada yang segini. Karena mesti lebih banyak bunganya lagi daripada yang berbuah. Oh. Ya udah kita korbanin aja yang buah ini. Iya. Jadi tunggu yang banyak ini udah jadi buah-buah pentil, nah itu baru kita semprot lagi. Iya. Dan kalau ada buah busuk bekas ulat, jangan buang di kebun. Bakar. Di mesin plastiknya tanam. Jadi calon-calon ulat itu yang keluar nggak nyerang pohon kita lagi. Kan ada orang makan berulat dibuang. Nah itu berkembang biak lagi. Tambah banyak nanti yang kena. Ditanam. Begitu ketemu buah, iya kubur, gali lubang, kuburnya situ, tanam, tutup balik, jadi pupuk. Jadi tuh kita buang di atas ya udah dia bertelur lah, lalat lagi. Tambah lagi masalah bilang. Iya. Lalat buah tuh lucu, warnanya kuning. Iya. Sayapnya lebar. Benar, dia kayak lebah. Kayak pesawat Concorde. Iya. Jahat kali itu. Itu yang bikin busuk. Yang lucunya ulatnya itu kalau kita buka tuh putih kecil, dia loncat. Iya, cepat, benar. Tahu loncatnya lumayan segini. Kecil. Iya. Kadang nemuin Itu larva lah, itu larva. saya kasih burung cucak hijau. Iya. Dimakan kan. Tapi penyiraman dengan sprinkle nggak masalah sebenarnya Pak ya? Nggak masalah, malah lebih bagus. Cukup paham kita berapa lama kita membuka sprinkle itu Iya. untuk memastikan kecukupan air durian gitu ya. Walaupun orang pakai sprinkle nggak asal-asalan. Nanti jika dia berbuah kita asal-asalan sprinkle airnya kurang, ya rontok buah itu, kekurangan air. Kalau kebanyakan air rontok juga. Iya, malah busuk akar, bisa-bisa mati pohon. Mati pohonnya. Bisa-bisa mati. Jadi wajib itu begitu hidup sprinkler, kok umpamanya pasang sprinkler dia taruh satu ember yang Untuk percobaan. yang 5 liter aja. Ya, mau tahu ya, ember Pak. kecil. Nah, udah tungguin aja berapa lama sih itu penuh. Iya. Nah, dari situ kita ambil waktu umpamanya 10 menit, 5 liter. Kita butuh 10 liter. 10 menit bikin. Udah 10 menit baru matiin sprinkler gitu. Pak, berarti kalau sudah lewat 3 bulan tanam, 4 bulan tanam, berarti butuh berapa tadi Pak? Sorry. Apa airnya? 10 liter. Kalau sudah 4 bulan tanam? 15 liter. Kalau udah 4 bulan tanam. 10 liter itu sampai berapa bulan? Maksudnya? Pas kita baru tanam kan? Iya. Berarti kita kasih 10 liter. Iya. Itu berapa bulan? 3 bulan? Iya, sampai 3 3 bulan. bulan. Lewat sampai dari situ. pemupukan kedua. Oh, berarti 6 bulan dong? 6 bulan, 4 bulan dong. Oh iya. 4 bulan. Pas pemupukan kedua 15 dia. Nah, masuk bulan kelima baru naikkan 15.
Apa sebab seperti itu? Karena akar kan bukan di bawah batang aja, dia udah nyebar. Jadi sekeliling itu harus wajib basah. Yang batas parit, kan ada parit melingkar. Nah, itu wajib basah semua tuh. Oke. Itu penyiraman yang benar, bukan di bawah batang aja. Nah, ketika kita siram di bawah batang aja kan, akar serabutnya nggak kena air cuma sedikit. Habis kena panas, ya udah kayak direbus tuh akar. Jadi makanya lambat pertumbuhan. Ya, seperti itu, banyak orang nggak mengerti di situ. Taunya oh pupuk ini kurang bagus, oh pupuk ini bagus. Asih pupuk aja ya? Nah, padahal kelebihan pupuk pun hancur itu pohon, kekurangan pupuk pun nggak bagus. Jadi oh pupuk ini nggak bagus atau jelek, padahal air penyiraman kurang atau kelebihan. Dari situ faktor ya. Kalau faktor pohon sih hanya dari 100% sih hanya 10%. Faktor katanya faktor gen ya, faktor gen bawaan hanya 10% masalahnya. Sisanya penanganan kita. Itulah. Itu cara perawatan. Oke. Patokan berapa liter satu pohon itu dari mana? Dari awal penanaman. Dari awal penanaman. Awal penanaman kita 10 liter. Karena apa 10 liter itu menurut saya itu 1 meter keliling dari pohon itu udah kena air. Iya, udah dapat air. Nah, namanya akar kan di mana ada air, di mana ada nutrisi pupuk, di situ dia ngejar kan. Itu pada umur Iya. berapa, Pak? Umur pohon berapa? Mulai tanam. Mulai Misalnya Jadi kan pohon ada dengan tinggi umur- yang semeter setengah. Nggak perlu, kan media tetap kecil. Bener nggak mau dia tinggi 2 meter, mau dia tinggi 1 meter, medianya semana, kan tetap kecil. Oh, jadi bukan masalah tinggi pohon ya, Pak? Bukan, Tetapi usia tanam. usia tanam. Nah, seperti ini usia tanam udah berapa? 2 2 tahun. tahun. Setinggi ini, saya perlu 50 liter. air. Tuh, nanti lama-lama makin naik. Dia berbuah lebat, bahkan bisa 150 liter Waduh, satu pohon. wah bener juga ya. Udah takaran ayah. Udah, Jadi kalau udah saya kan udah teliti juga pohon-pohon saya. berdasarkan pengalaman lagi ya, Pak. Iya, jadi ini bukan berdasarkan di ilmu Teori sekolahan, saja, nggak ada. tetapi sudah Yang di lapangan. lapangan. Ya seperti itu. Jadi 3 bulan 10 liter. Masuk Iya. pemupukan kedua kita 15 Naikkan sampai pemupukan ketiga pemupukan ketiga itu sekitar 17 atau 20 boleh kita liter. naikkan begitu ya Boleh, Pak. boleh. Oke. Seperti itu. Jadi nggak sama semua. Ada tentu jujur aja saya belum paham nih baru dapat ini. Wah ya. Kita dong, akarnya udah besar. udah besar ya, dia butuh ya lebih banyak ya. Kis, Ukis mana? Sini Kis. Mana nih Pak Ukis? Kis, sini. Ibu, coba tanya sama dia tentang ini. Oh. Apa aja yang Ini mau Pak ditanya? Ukis. Sini Kis. Saya mau tahu kamu udah sampai mana. Waduh, jadi ujian. Iya dong, Bu. Dia ujung tombak nanti untuk Sini Pak. Sini, orang Pak. yang membutuhkan. Pakai Jadi mic-nya, Pak. ilmu itu nggak berhenti di saya. Oke, duduk. Ini Pak Engki yang suruh kan saya loh. Pak Engki yang suruh bukan saya loh. Biasa aja udah kayak bicara biasa kita. Nggak usah ada Soal itu. apa dulu nih? Nah, tanya Bu, ditantang tuh kan. Tiba-tiba saya blank nih mau nanya Iya. apa. Apa aja yang Pertama kira-kira air ya. masalahnya? Kayak tadi kan pertama kan saya pakai sprinkle gitu kan. Terus saya nggak tahu nih tim saya juga berapa menit dia buka sprinkler itu. Saya nggak pernah tanya Pak. Saya cuma tanya udah disiram apa belum. sekitar 15 menit ya. ya 15 menit. Nah ternyata itu ada teorinya gitu loh Pak. Oh, jadi Ukis. nggak pakai manual kayak di sini, pakai Iya, sprinkle. pakai sprinkle. Cuman memang kita nggak pernah tanya, kita kan udah disiram Pak, udah gitu kan, nggak tahu berapa menit. Ya soalnya kalau di sini mah kalau buat penyiraman sih ya kayak gitu, ngimbangin ibaratnya nggak misalkan tiap hari nyiram kayak gitu terus lihat batang dulu. Kalau batang makin gede otomatis minum kan Lebih banyak. makin banyak juga kan. Kalau misalnya kita fokusin ke situ aja misalnya 10 liter ya terus-terusan ya kurang lah. Kalau masih kecil ya mungkin bisa lebih. Tapi kalau ukuran udah gede pasti kurang. Penyiraman berapa lama Kis? Kalau Kalau hujan gini kira-kira berapa hari boleh siram? kalau misalkan nih habis hujan nih ya, besok gue nggak nyiram besok. 2 hari kan. Iya.
Besok Kalau- nggak nyiram. iya. Sekarang hari Minggu, berarti besok hari Senin Pak Ukis nggak akan nyiram. Tapi itu juga kalau misalkan habis besok ini nggak hujan, tapi cuaca mendung, nggak bakal Ukis siram dulu, tahan dulu. Oh. 2 hari. Cek dulu Ukis tanahnya. Kalau misalkan tanah masih lembab, masih basah, baru Ukis melakukan penyiraman. Terus lihat dari daun. Kalau pohon udah pengen minum, daun itu udah menunduk. Oh. Itu. Berarti pohon ini pengen minum, bukan berarti kita harus terus fokus nyiram. Kebanyakan air nggak bener juga. Jenis tanah kasih tahu Kis. Oh, jadi Maksudnya? ada indikasi kalau misalnya pohon itu sudah mau minum gitu kan? Duduk Itu harus tahu. yang kayak layu itu loh Bu. Tapi memang kalau panas terik itu memang dia begini. Iya, berarti itu dia udah mulai. Udah pengen Nanti itu. sorenya siram lah, gitu ya Pak. Ketika dia Sorenya segur-segur bersiram. aja, jangan dulu. Oh. Jenis Kebanyakan masih tanah-tanah tertentu, coba ibu tanya. Jenis tanahnya sama semua untuk penyiraman. Karena tanah kita biar dikatain di kebun kita, tanahnya titiknya Tanah beda-beda kan Pak. Pondok ke Mama Maju pamit langsung ya. Oke, sip. Oke. Makasih Mas. Sip. Hati-hati. Jenis tanah. Untuk tanahnya tanah liat Kis, kayak yang di bawah sini. Oh, Gimana tanah liat. penyiraman? Kasih tahu. Ya kalau buat tanah kayak gini sih sebenarnya mah kalau musim hujan ini mah yang ngomongin musim hujan dulu harus bikin saluran buat pembuangan musim hujan. Tanah kayak gini kan biasanya kalau misalnya ada panas dikit juga udah kering. Padahal di bawahnya itu masih basah. Ya kayak Padahal gini. di atasnya kayak retak-retak. Iya kayak retak. Padahal di bawah masih basah. Kita udah pikir dia retak, udah harus Ya disiram. mungkin Kita siram udah lagi. pengen minum kali ya. Padahal itu di bawah masih basah. Seharusnya kita kalau misalnya tanahnya udah mulai itu kita balikin dulu. Ntar selang misalkan sehari baru kita siram. Jangan misalkan udah belah kita siram. Kalau belahnya sampai bawah ya otomatis itu butuh air kan, kurang air lah. Jadi mungkin kita memang harus kayak agak cangkul sedikit ya Pak. Jangan Oh, pakai nggak usah. campur, Jadi pakai pakai apa? garpu. Pakai garpu aja digemurin semacam biar uapnya itu keluar, uap bekas air hujannya keluar kalau misalnya musim hujan. Oh. Harus dibuka. Jadi modelnya gas di atasnya ya. Enggak, kita tancap aja, kita balikin tanahnya, tapi Digemburin. jangan sampai akar yang gede itu putus. Iya. Pak, kalau tapi- misalnya kedalaman berapa? Kita lihat dari akar. Pak, saya pernah nonton vlog Bapak soal itu bahwa harus digemburin dengan menggunakan garpu. Itu umur tanam setahun. Tapi untuk umur tanam setahun, sementara Iya, saya kan pas- belum Pak. Belum nggak usah apa. Nggak usah kan? Nggak perlu. Nanti malah terganggu akar serabut. Iya. Jadi belum dulu ya. Jangan. Pondok besar sih aman. Makin putus akar serabutnya, makin banyak akar serabut tumbuh. Tapi kalau buat cadangan akar sih nggak apa-apa. Iya. Jarak misalkan dari lingkaran 1 meter lah buat cadangan akar buat keluar, itu boleh. digemburin boleh. Boleh. Lebih bagus. Itu Yang akar biar samping. geraknya cepet lah. Jadi Jadi nggak keras. karena saya pohonnya masih kecil, baru 2-3 bulan tanam, yang saya boleh gemburin Paret. Paret. parit aja ya. Iya, paret 70 di dalam. cm Iya. dari batang. Iya. Boleh lah itu saya. Boleh. Oke. Jangan di bawah pohonnya. Sama aja dimatiin. Iya. Oke. Apalagi Ayah, ada yang mau ditanya nggak? Yang ngalami apa masalah yang di sana? Tanya. Coba apa aja? Ya, pertama kan itu Pak memang stuck ininya, trubusnya stuck. Nah, Trubusnya nggak trubus gitu, temennya udah trubus, dianya nggak trubus, dan Ya. itu biasanya di posisi yang paling ujung sini sama sini. Maksudnya di posisi Betul nggak ya? paling bawah. Paling bawah. Maksudnya nggak berhenti apa berhenti terubus apa gimana? berhenti. Berhenti. Kayaknya dari awal tanam dia belum pecah-pecah. Pecah. Sementara temennya yang lain udah pada pecah trubus. Ya Ukis sih kemungkinan itu sepengalaman Ukis ya, bukan Ukis so tahu. Biasanya kalau itu kayak gitu, nanamnya terlalu dalam ya, air terlalu banyak itu terubus susah kebuka. Jadi Kalau masih bawah, aja kayak gitu benar. aja. Biasanya. Pak, kalau nanam terlalu dalam Pak, terus kita apain Pak? Kita bongkar. Bongkar aja nggak apa-apa kok. Nggak- Sebenarnya sih itu kalau dibongkar juga akar belum kemana-mana. Iya. Bongkar Kalau aja, misalkan baik-baik. terubus berhenti aja ya, itu akar nggak gerak. Lihat akar gerak itu dari terubus. Iya, Kalau terubusnya terubus banyak, berarti banyak, akarnya udah berkembang. akar sehat berarti. Iya. Ya patokan Ukis tuh di sini kayak itu. Benar. Jadi Bongkar aja nggak apa-apa. dibongkar tapi sebenarnya jangan sampai terganggu, diangkat gitu Iya. ya Pak ya. Jadi Otomatis bawahnya kita kasih media tanah lagi. masih utuh itu. Iya. Masih tanah lagi. Kita masukin tanah bawah, Iya. taruh lagi. Betul. Cara angkatnya itu dibungkus pakai karung Oh iya, iya, iya. biar nggak pecah tanah. Iya, iya betul, betul. Diikat, Bungkus biar nggak usah nggak dijahit, bungkus aja. bungkus, Biasa. kita ikat sedikit lah kan, Cepat masukin. masukin. Biasanya medianya keras itu. Ya kalau misalkan ditanam nggak mau ada perubahan gitu ya, biasa media bawaannya keras. Terus airnya juga nggak bakalan masuk. Itu nggak bakalan pecah, nggak bakal akar gerak kalau terubus berhenti. Pak biasanya Jadi tidak ada masalah kalau kita bongkar ya Pak, Aman. aman ya. Aman. lebih bagus bisa jadi. Kalau misalkan kita Apa bongkar, bagus malah. biasanya.
Coba nanti kita coba cek ya, mana lagi yang ada beberapa ya memang agak di ujung-ujung sini sih. Jadi sekarang ini saya masih bikin kolam kecil itu Pak, sementara. Tapi nanti kalau kita lihat dengan kolam kecil ternyata tidak ada pergerakan juga terubusnya, kita angkat aja ya, itu aja ya. Ya kita coba ya. Oke itu satu. Kemarin itu kita kerendam sih udah solve. Kemarin yang ada masalah daunnya itu sih Pak Hengki udah bilang itu kekurangan nutrisi, tapi kita udah kasih BU8. Udah aman tuh ya. Tapi dia terubus sih Pak, terubus dia. Daun yang udah rusak itu nggak bakalan kembali seperti semula. Betul. Dari terubus itu. Iya betul. Nanti terubus sudah jadi daun, udah biasanya daun yang bermasalah tadi rontok dia. Iya. Ya itu. Tanya mau ke apa? Apalagi pertanyaannya ya. Kalau masalah kita sih memang baru itu sih Pak. Bagaimana kenapa terubus temennya terubus dia enggak gitu. Pak, saya mau nanya nih. Kan misalnya Pak Hengki pernah bilang kalau misalnya pohon di atas misalnya 2 tahun ke depan itu kan makin intens ya Pak ya. Serangan rayap Ataupun penyakit apa-apa. Nah, saya sebelumnya berpikiran seperti ini Pak. Misalnya dengan pohon yang sudah saya tanam ya Pak ya, itu kan sudah banyak yang sudah sehat lah dari pandangan kita gitu ya Pak ya. Nantinya harapannya ya sudah kesananya nanti dengan cara maintain seperti itu akan sehat terus gitu ya Pak ya. Nah, yang ada nggak misalnya nanti potensi dia akan sakit atau apa? Titik-titik kritisnya ada nggak di usia berapa sih gitu selain daripada rayap di usia setahun? Nggak ada ya Pak ya? Semua apa? Jawab Kis. Maksudnya buat rayap? Nggak gini. Kalau pohon pemaya dalam sekian tahun ada nggak waktunya dia sakit gitu atau Ya apa? sebenarnya sih nggak ditaktor misalkan oh bulan ini sakit, tahun ini sakit, enggak. Jadi setelah setahun biasanya jadi titik kritis nggak Soalnya begitu ya? tanaman itu ibaratnya mempertahankan itu kan lebih sulit dibanding kita menyuburkan. Soalnya kalau misalkan ini kayak gini misalkan sehat ya, siapa tahu minggu depan itu yang bikin takut tidak melakukan pencegahan aja dulu. Iya. Jadi kalau semuanya kita lakukan sesuai jadwal, semprot seminggu sekali gitu ya, air buah bintaro misalnya kita tahu ya sebulan sekali, apa segala macam, harusnya sih dia sehat terus, nggak ada masalah ya. Itulah yang bikin pohon ini cepat besar. Pokoknya mah penyemprotan, kita pencegahan air buah bintaro kita siramin buat mencegah kan. Kalau misalnya udah kita lakuin masih kayak gitu ya mau gimana lagi, yang hidupin itu kan bukan kita cuma sebatas itu doang. Buah, Sudah berbuah, setelah itu mati. beberapa kali berbuah, tiba-tiba mati. Ya itulah. Nah, itu kurang nutrisi tadi. Jadi seandainya kita jaga kesehatannya dia sebenarnya aman aja. Daun dia banyak, kalau berbuah pasti dijamin cabangnya itu yang ada buahnya nggak kering. Karena yang masak nutrisi itu kan cukup untuk buah itu. Ketika daun kurang, ya udah itu yang bermasalah. Kayak orang habis ngelahirin ya. Iya, Iya. Bener. Udah turun mesin kan ya. Udah orang habis ngelahirin nggak dirawat ya? Nggak dirawat. Yang masalah ibu sana apa lagi? Tanya aja. Sementara masih itu sih Pak. Mungkin justru ada apa pengalaman yang Pak Ukis untuk cerita, Kis. titik-titik awal kami nanam tuh apa sih yang harus diperhatiin gitu? Iya. Maksudnya buat penanaman. Iya, kami kan sudah nanam Udah nih Pak tanam, Ukis, iya, 2 udah bulan, tanam. 3 bulan. Ya kalau misalkan ini Apa dari yang- awal ya, dari awal Ah. Ukis ngomong nih ya. Yang pertama kan Ukis sebelum misalkan nanam itu terutama air dulu lah. Kalau misalkan baru tanam biasanya Ukis 1 minggu itu setiap hari penyiraman selama 1 minggu. Udah lewat itu, sekarang kan udah 2 bulan, 3 bulan. Jangan misalkan kita terus-terusan misalkan tiap hari nyiram ya. Kalau misalkan tanaman udah 2 bulan, 3 bulan gitu, kita selang-seling. Jadi Enggak lah, tiap imbang. hari boleh, tapi sore. Jangan Iya. pagi. Pagi nanti tanah yang masih basah, besoknya udah kita siram lagi. Itu yang bikin kelebihan air. Betul. Jangan sampai 2 kali. Pokoknya sore aja lah waktunya. Iya. Ketika matahari terbit udah kering kan. Iya. Ada lagi nggak ayah yang mau ditanyain? Nanti kalau udah nggak hujan, minta Pak Ukis stop walking ya Pak? Boleh. Boleh nggak Pak? Poin satu. Lama nggak? Yang mana ya? Enggak sih. Yang mana aja tuh? Yang nggak sehat pun boleh. Ada yang kecil itu. Tapi hujan kayak gitu. Nanti kalau udah reda, Ya, itu baru kita minta top. cuman buat praktek doang. Heeh. Buat praktek doang. Nah, sama satu Pak Ukis. Ini lagi ada. Kalau waktu tanam, Bapak biasanya nanam kapan sih, jam berapa? Sore ya? Di sini Hmm. kalau nanam di sini sih nggak lihat jam, nggak lihat waktu. Kalau panas, Nggak bermasalah. Di sini tanam dulu jam 12, kadang-kadang jam 1.
itu posisi cuaca ekstrim ya, enggak misalnya itu, tapi tanam aja. Itu juga Karena enggak kalau kayak orang saya, lain. Setahu saya awalnya tuh kalau bisa jangan panas-panas. Enggak sih di sini mah. Tanam Ukis, aja ya? Ukis juga praktek kayak gitu. Tanam bibit kecil baru jadi sambungan. Jam berapa? Jam 12, jam 11. Tanam langsung tutup. Enggak pakai paranet lagi. Tapi nggak langsung siram, sore siramnya. Ya siram, sore siram. Sorenya Kalau nggak siram. disiram repot. Oh iya. Ya itu kan untuk supaya atau teman-teman biar pada Jadi mau kapan juga ditanam nggak ada masalah. Karena saya masih begitu. Nanti aja lah masih panas, nanti jam pas sore aja. Ternyata nggak pengaruh ya Pak. Kalau kata orang Sunda mah tanaman kayak gitu mah apik, terlalu apik ya. Ibaratnya harus jam-jam tertentu kita nanam. Ibaratnya udah teduh, cuacanya udah enak baru nanam. Ya kalau di sini sih enggak. Ya oke jauh apa adanya karena di sini praktek kayak gitu. Ternyata top walking itu bagusnya di musim kemarau ya Pak ya? Iya, kemarau. Kalau hujan jarang jadi. Jarang jadi ya? Karena basah. Dia kan ada kambiumnya. Itu pas yang batang besar mah yang entes kan ada kambium. Kalau kena air ya terbilas habis. Tidak lengket. Dia bisa lengket. Tidak lengket dia jadinya ya? Oke. Yang ngajarin Pak Ukis top walking berarti Pak Hengki? Enggak juga dari saya. Dari orang sengaja saya panggil Ukis. Belajar? Teman. Oh. Kalau saya sih ngerti, cuma kadang-kadang males. Nggak ada waktu saya di situ. Orang cuma datangnya hari Minggu, siang udah pulang deh saya. Iya, benar. Paling dia yang saya suruh belajar kalau itu. Kalau gue sih kalau nggak bisa perasaan rugi. Ibarat kita kerja di bengkel nggak bisa pegang kunci percuma kan. Udah saya bayar orang mal-mal, kalau dia nggak pandai ya rugi sendiri. Iya. Jadi pengennya tuh guys, pengen punya ilmu tuh semua sekalian guys di kebun, jadi guys harus tahu gitu ya. Semua ya Pak. Iya. Maupun gimana pun caranya gitu, masa orang lain bisa, guys nggak bisa. Guys berpikir ke situ Dan aja. begitu pun nggak pernah saya ajarin orang nih. Kalau ada orang tanya nggak usah ngomong. Coba Kis lu ngomongin jujur. Saya bilang apa kalau ada orang datang? Ya kalau ada tamu misalkan ada yang mau tanya itu mau niatnya bener, niatnya nggak bener, guys ya nggak berpikir kemana-mana ya niatnya dia nanya, ya guys jawab. Soalnya pesan Pagi kayak gitu. Awas kalau ada tamu, kalau misalkan mau nanya-nanya, kasih tahu jangan sampai pelit ilmu kan. Ya guys ibaratnya omongan Pagi itu masih guys ingat ya emang ada itunya juga. Ya kita berbagi duit nggak punya kan berbagi ilmu lah, paling juga lah kadarnya kayak gitu. Jadi kayak pembibitan gitu, Bapak lakukan sendiri nggak Pak sekarang? Ada nggak yang Bapak lakukan pembibitan? Ada. Ukis juga yang ngelakuin? Tapi ada tapinya. Saya lebih senang beli dari orang. Oh, oke. Kenapa gitu? Karena kita kan berbagi. Iya. Mereka pun dapat Rezeki ya Pak ya. Kita pun ya untung-untung sedikit pun ya nggak masalah. Iya. Saya nggak pernah pun jualan bibit, nggak pernah. Tapi kalau orang datang mau beli ya silakan. Ya Kak, silakan betul. Jadi seandainya saya yang bibitin sendiri, kemudian saya bikin vlog, saya jualan bibit, atau di grup saya jualan, pasti orang banyak yang beli mati saya. Betul. Dan kasihan mereka yang hanya mengandalkan penjualan bibit. Nah, Iya. itu aja. Dia udah ngerti pun. Aku sudah ngerti juga ya. Udah cuman ya gimana ya buat pembibitan. Penting asal tahu aja udah. Biar ilmunya juga lengkap gitu kan Pak, dari awal sampai akhir. Jadi ya ada rezeki petani pembibit juga. Iya betul. Banyak juga loh yang jadi jual bibit durian tapi mereka ternyata tidak berkebun durian, banyak loh Pak. Banyak ya. Kan dari situ mereka harapin. Nah ketika kita potong kan sakit hati. Iya. Pemasukannya jadi kurang lah kalau misalnya di sini produksi bibit gitu ya, bikin sendiri, penyambungan sendiri yang lain. Kalau Pak Hengki beli bibit dari mana aja Pak? Misalnya semua udah banyak yang saya coba. Ada yang dari Bangka langsung gitu ya? Dari Bangka langsung saya ambil pembibitan dari yang betul-betul udah ada nama. Oke. Seperti Ulis, terus si Pandri ambilnya dari BTP langsung, Balai Pertanian Bangka. Dan kita pun ada itunya, surat asal usul gennya, bukan asal-asal aja. Jadi kita mau jelas. Iya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kami dalam video kali ini. Ini adalah bincang-bincang kita dengan Pak Hengki dan Pak Ukis di kebun durian Tamora. Kita akan tetap belajar dari Pak Hengki dan akan kita upload secara periodik di channel Mangalo Farm. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.